Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai P3K 2023 khusus untuk Anda Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan. Pada video kali ini kita akan soal dan pembahasan mengenai penyehatan makanan, kemudian IPAL dan pengendalian vektor. Seperti yang ketahui, di luaran sana sudah banyak informasi mengenai persiapan perekrutmen P3K 2023 yang kabarnya itu di bulan September, tepatnya di tanggal 16 sampai 30 September pembukaan atau pengumumannya. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, saya menyarankan ada 3 untuk dipersiapkan. Yang pertama adalah administrasi. Ini administrasi dipersiapkan dari sekarang selengkap-lengkapnya, bisa referensi dari peraturan kemarin mulai dari KTP, ijazah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah latihan. Ini yang kedua sangat penting sekali agar Anda lebih siap menghadapi tes atau ujian P3K-nya, yaitu bisa belajar dari medsos, YouTube, khusus untuk Pena Daring. Kemudian yang ketiga adalah mental. Mental ini Anda harus persiapkan mulai dari sekarang, baik itu mau siap jadi P3K ataupun belum siap jadi P3K. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk 3 hal tersebut saya memberikan bahan belajar, strategi, manajemen waktu di e-book ini. E-book ini juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB, kemudian standar kompetensi Jabatan Fungsional Sanitasi dan Lingkungan, kemudian dari pengalaman-pengalaman teman-teman sahabat Pena Daring dalam bentuk FR P3K 2021-2022. Silakan segera pesan ke admin Pena Daring. Oke, kita mulai ke soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, di daerah perbukitan gunungan yang sulit air sering dijumpai keberadaan bak-bak penampungan air berukuran besar. Berdasarkan hasil survei pada bak-bak tersebut, sering dijumpai keberadaan larva Aedes. Apa metode pengendalian yang dapat diterapkan untuk pengendalian larva tersebut? A. Melaksanakan 3M. B. Aplikasi larvasida. C. Aplikasi predator ikan. D. Aplikasi predator mesocilok. Abatisasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Melaksanakan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup. Dan ada plusnya. Plus bisa pakai kelambu atau bisa pakai lotion anti nyamuk. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa di sini banyak bak-bak yang sebagai penampungan air. Kemudian di sini juga ada keberadaan larva Aedes. Nah, di sini larva Aedes itu lebih tepatnya Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab dari DBD. Jadi harus dipersiapkan dengan pengendalian larvanya itu berupa melaksanakan 3M+. Karena di sini bukan hanya sarang nyamuknya saja yang harus diberantas, tapi harus dari segi lingkungan, kemudian dari juga dilindungi ketika paparan ataupun ke manusianya, bisa berupa memakai kelambu ataupun anti lotion seperti itu. Jadi di pembahasan untuk mengendalikan larva nyamuk Aedes aegypti pada bak penampung air memerlukan dilakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. IPAL Sewon Yogyakarta terdiri dari beberapa unit pengolahan, di antaranya screening, homogenisasi, sedimentasi, koagulasi, klorinasi, dan maturasi. Dalam proses pengolahan limbah sebelum air dibuang ke sungai, terlebih dahulu dimasukkan bak yang diisi ikan air tawar seperti ikan nila. Berfungsi untuk apakah bak tersebut? A. Biosai. B. Biogasisasi. C. Biodegradable. D. Biomonitoring. E. Biohomogenisasi. Jawabannya apa teman-teman?
Ya, jawabannya adalah yang D, biomonitoring. Di sini soal bahwa ditekankan bahwa proses pengolahan limbah sebelum air dibuang ke sungai terlebih dahulu dimasukkan bak yang diisikan air tawar seperti ikan nila. Nah, ini merupakan proses biomonitoring. Oke, kita lihat di pembahasan untuk biomonitoring ini, pemanfaatan organisme, artinya melibatkan makhluk hidup lain. Kalau di sini di bak ini seperti ikan nila, untuk memonitor dan menilai atau mendeteksi kondisi suatu lingkungan, seperti memasukkan ikan nila ke bak penampung air limbah sebelum dibuang ke sungai. Artinya kalau misalkan di bak tersebut ikan nila ini masih hidup, itu berarti bisa dikatakan normal ataupun bisa dibuang ke sungai. Tapi kalau misalkan ikan nilainya ini mati, nah ini perlu difiltrasi lagi, perlu di cara metode pengendalian limbahnya agar aman ketika dibuang ke sungai. Tujuannya seperti itu. Oke. Soal nomor 3. Banyak makanan yang termasuk golongan non-perishable food yang kalau dalam penanganannya tidak sesuai dengan persyaratan akan menimbulkan kerusakan yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Termasuk jenis apakah makanan tersebut? A. Ayam, B. Daging, C. Telur, D. Umbi-umbian, E. Roti kering. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Roti kering. Kita lihat di soal bahwa ini yang termasuk golongan non-perishable food ini adalah roti kering. Artinya tidak mudah membusuk atau tidak mudah terurai. Artinya kalau yang A, B, C, D ini mudah sekali terurai, mudah sekali busuk dalam keadaan tertentu. Bahkan sangat cepat sekali. Misalkan kalau ayam diletakkan di ruang terbuka itu dengan beberapa hari mudah membusuk. Daging, telur juga bisa juga cepat mengalami pembusukan seperti itu. Umbi-umbian juga sama. Jadi kita lihat di pembahasan bahwa non-perishable food ini dikatakan bahwa makanan yang tidak mudah rusak. Adapun contohnya adalah roti kering, biskuit, dan lain-lain. Artinya ini sudah tidak mudah rusak terhadap misalkan faktor suhu, faktor kelembaban, dan sebagainya. Oke, kita soal nomor 4. Peralatan yang digunakan untuk menangkap nyamuk yang sedang hinggap istirahat di semak-semak luar rumah. Alat tersebut berupa sebuah kelambu yang diikatkan pada rangka kayu atau logam atau plastik. Alat tersebut dinamakan A. Drop net, B. Aspirator, C. Insect net, D. Pit shelter trap, E. Double bed net trap. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah drop net. Kita lihat bahwa alat ini bisa diikatkan pada rangka kayu atau logam atau plastik. Ini berarti ada kelambunya. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa drop net ini peralatan untuk menangkap nyamuk yang sedang hinggap istirahat di semak-semak luar rumah. Alat tersebut berupa sebuah kelambu yang diikatkan pada rangka kayu atau logam atau plastik. Ini untuk cara penggunaannya yaitu dengan menempatkan drop net tersebut mengurung semak-semak yang diperkirakan ada nyamuknya. Lalu seorang penangkap nyamuk masuk ke semak-semak yang sudah terkurung dan mengusir nyamuk yang ada pada semak-semak sehingga nyamuk-nyamuk keluar dan hinggap pada kelambu. Kemudian nyamuk ditangkap dengan aspirator. Oke, itu ya yang dinamakan drop net. Soal nomor 5. Petugas sanitarian melakukan pemantauan kepadatan lalat di pasar tradisional. Hasilnya adalah indeks lalat sama dengan 9 ekor flygrill per flygrill. Bagaimana interpretasi yang tepat
terhadap kepadatannya. A. Sangat padat, B. Padat, C. Cukup, D. Sedang, E. Rendah. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Padat. Bahwa untuk kepadatan lalat ini dikategorikan padat itu antara 6 sampai 20 ekor. Nah, ini dikategorikan tinggi atau padat dan perlu pengamanan terhadap tempat-tempat berkembang biakan lalat dan bila mungkin direncanakan upaya pengendaliannya. Oke, itu ya, jelas ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Saya cukupkan. Silakan segera pesan ebook pena daring ke admin pena daring yang sudah kontak tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.